warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri Debat Bawaslu 2022, kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2022. Perkenalkan kami, tim debat Fakultas Hukum Universitas Kadiri yang diwakili oleh saya, Agnes Diah Purbasari sebagai pembicara pertama, Ladinda Davarneta sebagai pembicara kedua, Givari Adinda sebagai pembicara ketiga. Vok Papuli, Vok J. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUD 45. Selanjutnya dalam ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dapat diketahui bahwa negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi, a government from the people, by the people, and for the people, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembentukan lembaga tetap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang bertujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas dan membangun kepercayaan masyarakat berpijak pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai pasal 22E ayat 1 UUD 45, Bawaslu memiliki peran yang sangat signifikan diatur dalam pasal 93 dan pasal 94 UU nomor 7 tahun 2017, mulai dari menyusun standar tata laksana pelaksanaan pemilu serta terhadap pencegahan atau penindakan terhadap pelanggaran pemilu, electoral malfunction, dan sengketa proses pemilu atau electoral process dispute. Dari uraian yang telah disampaikan, bagaimanakah kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pasca penetapan hasil pemilu secara nasional? Berdasarkan pasal 93.b UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dicantumkan bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Menurut pasal 454 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan hasil pengawasan aktif Bawaslu maupun Panwaslu pada masing-masing tingkatan dan juga berasal dari laporan langsung warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih aktif peserta pemilu dan pemantau pemilu. Dugaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dalam hal ini antara lain pelanggaran kode etik, pelanggaran praktek politik uang, pelanggaran administratif, sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dan dugaan tindak pidana pemilu. Penyelesaian pelanggaran pemilu atau sengketa hasil pemilu pasca penetapan secara nasional berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UUD 45 setelah amandemen keempat. MK mempunyai tugas pokok untuk memutus hak pengujian baik material maupun formil peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang. Di samping itu juga dibebani tugas memutus sengketa hasil pemilu pusat dan daerah termasuk di dalamnya pilkada dengan menerapkan prinsip-prinsip pemilu yang teratur, bebas, dan adil sebagai lembaga yudikatif the first and the last yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang dimana tidak ada upaya banding apalagi kasasi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding. Peran ganda Bawaslu sebagai regulator maupun sebagai penegak hukum atas pelanggaran dan perselisihan pemilu, pencampuran kekuasaan kuasi yudisial, rentan terhadap konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan subjektivitas Bawaslu. Dikarenakan komisioner Bawaslu tidak seluruhnya memiliki kompetensi di bidang hukum dan berpengalaman dalam beracara. Hal ini tentunya berpotensi terjadi pelanggaran paling tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, di mana warga negara berhak untuk mendapatkan proses hukum dan penegakan hukum yang kompeten, tidak bias, akuntabel, dan adil. Sengketa hasil pemilu pasca penetapan secara nasional berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding. Peran Bawaslu dalam hal ini hanya sebagai pemberi kesaksian guna kepentingan pembuktian dan pemeriksaan. Demikian paparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.